baru kali ini kalau ngisi dipotong dan ada dan imami untuk saat itu paketnya lengkap Pak Ustadz. Pengalaman luar biasa, Paket lengkap. makin kalau titip salam datang bapaknya tenggelam itu Pak ngapunten sing ngadan iki mau suarane seri-seri akhirnya jenengan gak enak di rumah deh gak udah jamaah. Oke, ngapunten kula sing belajar ngadan itu sing belajar. Kita lanjutkan pertanyaan tentang setujukah panjenengan jika Nabi Muhammad istrinya banyak? Setuju. Walaupun sebenarnya istri Rasulullah itu lebih dari satu. Setuju. Nah, dari Bujuragan usul ben Rasulullah Pak saya itu betul satu mawon. Bukannya Nabi Muhammad itu senang menikah, tapi kondisi di saat itu beliau membantu dan meringankan beban istri para sahabatnya yang gugur di medan perang. Nah, tiang kampung saat ini Bu beda. Lihatnya beda. Lepas itu nak kebuatan ini mana? Dia anti karab. Anti karab, tapi nggak bisa. Nah, di Muhammadiyah hal itu tidak perlu kita bahas terlalu vulgar. Meskipun tokoh kita Mbak yang model istrinya juga tidak satu, ya betul. Tapi nggak pernah ibunya kita itu istri beliau adalah salah satu istri yang paling produktif. Sinta? Walida. Mbak Nyai? Walida. Mbak Nyai Siti Walida. Saya pernah nyampe di makam beliau dan saya berdoa dan saya meneteskan air mata. Oh, ini ternyata makam seorang pejuang perempuan yang sudah diangkat menjadi pahlawan nasional. Nah, saat ini balik mana? Ten ayyuhan nabi. Kulli azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu pun betul usah dibahas malik ya. Lanjut. Wa banatika, dan anak-anak perempuan. Wa nisa'il mu'minin, dan para istri orang-orang yang beriman. Apa perintahnya di sini? Yudnina alaihinna. Perintahnya adalah hendaklah mereka mengulurkan di sini artinya memanjangkan min jalalihinna napa sinjinan ageng samenika inggih punika jilbabnya. Dalika adna, ya, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah ayyurafna fala yudaina wa kana Allahu ghafurur rahim. Karena itu mereka mudah untuk dikenal. Bu, jangankan usia yang 17 tahun masih remaja, usia 80 tahun kalau pakai jilbab tambah ayu lembut. Tambah ayu. Rambutnya gak ketok. Saya sepakat, ibu-ibu yang sudah lanjut usia, jika beliau menggunakan jilbabnya dengan baik dan benar, status cantiknya lebih dan mengalahkan yang masih muda.
Sing nom-nom non sewu, sing nom-nom iki nggih di bawah usia 40. Gak pede nek gawe bedak. Mbah, Rai, bedak FIFA 14 beres. Apalagi FIFA Bu. Paling baju memang di bedak FIFA ya. Gak kuat bedak. Dan tidak pede kalau tidak menggunakan lipstick. Nah, coba jenengan teksani Mbah ini bauti. Tidak ada yang pakai bedak dan pakai lipstick. Ini menurut pengamatan kuno. Nina malah. Kalau kita zaman saat itu pembuatan yang segini. Nah, jadi menjulurkan kainnya atau jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikena, dan ada alasan lain agar mereka tidak diganggu. Bu, mau saya punya anak perempuan. Di antara panjenengan juga pasti punya anak perempuan. Ada gaya berjilbab itu yang Rasulullah sudah singgung di zaman Rasulullah. Bentuk jilbab yang bagaimana? Bentuk jilbab yang seperti pulau onta. Non sewu. Jilbabnya ini menggalang ini sampai ke atas. Dan yang dijulurkan, perintah Allah justru wajib menjulurkan ke seluruh badannya, malah diukur-ukur etan. Malah bagian ini jadi domennya. Ini kata anak sekarang adalah sesuatu yang modern. Tapi syariat Islamnya tidak ada. Nah, itu Bu. Jadi sampai ke situ Allah menjaga kaum wanita. Sampai pakaiannya pun tetap dijaga. Pak, kalau kan pun gak ada bojo, pun gak ada kutu, corot ditinggali tiang-tiang jalur sing gagah-gagah niku paling kula pun boten masuk kriteria, Pak. Wis sampai naik kula naik lamben. Boten. Tetap wajib menggunakan pakaian yang menutup. Nah, batas awal perempuan itu kan hanya dua, wajah dan telapak tangan yang boleh dibuka dan ditunjukkan. Ojo mentang-mentang sing isi pairan modale tampil sampai tetap-tetap. Ben ketok pairan, ketok payu. Kalau gitu ini. Jadi itulah Allah menjaga kaum perempuan, mulai dari para kaum istri, anak-anak perempuan, dan istri-istri orang yang beriman. Kalau kita ini Bu, urusan jilbab. Terus nggih risih nek boten ditingali rezeki, kata nggih. Bagi kaum laki itu rezeki loh Bu. Ketok titik itu rezeki, tapi nek boten merem langsung dosa. Lho Pak, semati kan gak merem Pak, berarti rezeki. Gak ketip Pak, wis ketip berarti meleneh dosa. Aku ora ketip Pak. Itu murid-murid yang ada di sekolah sebelah sana. Karena kebetulan saya juga membimbing siswa SMK Pancasila bertanya Bu, Pak, aku tadi keluar dari materi itu sedikit. Pacaran Islami itu boleh enggak Pak? Masukku pilih, guys sarung sokoan, terus pacarmu gawe gamis sing gowo ngono.
Ya enggak Pak. Apa maksudnya Islam itu? Tidak bersentuhan tapi duduk berdekatan. Itu loh Bu. Mungkin anak-anak itu adalah generasi sekarang yang mereka lebih canggih. Anak-anak sekarang itu jangankan SMA dan sederajat. Saya itu kan ngajar di UIN satu atau tuku. Terus mulai nenek saya senengnya kancane itu. Astagfirullah. Bukan hal yang wajar. Makanya ada satu pendidikan yang saat ini menjadi tanggung jawab panjenengan yang ada di sini. Jika memiliki anak perempuan, berilah pendidikan yang notabene zaman dahulu di saat jenengan masih muda itu aib dan bahkan tidak boleh diungkap. Nomor itu pendidikan tentang seks. Mau saya berkata tentang seks. 3 kata S-E-X. Apa yang dibahas? Bahayanya jika mendekati 3 kata tersebut. Duh, hati-hati dicoba. Disiap dia pamit keluar bersama temannya, lihat dulu pakaiannya dulu. Wis bener apa tidak? Jangan sampai atas jilbabnya sampai ke belakang, celonanya semeter. Pak modis Pak, zaman saat ini itu model. Nah, tuh. Jadi ini satu pesan dan titipan saya kepada panjenengan semuanya. Artinya Allah sudah menjaga dan amanat Allah itu dititipkan kepada jenengan para kaum ibu dan juga pada suami bapak dari anak-anak. Ibu yang kami muliakan, itu adalah tentang bagaimana Allah menjaga kaum perempuan. Dan yang terakhir, saat ini kita sudah melewati pertengahan bulan Sya'ban. Artinya selain ada iklan marjan di televisi, tadi sudah disampaikan Bu Insyati tentang takjil, tanda-tanda Ramadan akan datang. Kalau ditanya Ramadan itu bukan tunggu pengumuman pimpinan pusat. Pokok iklan marjan keluar berarti hari Ramadan. Mungkin masih ada tanggungan puasa di Ramadan yang lalu, monggo segera dituntas. Nah, sekedar mengingat, fokus kepada ibadah, ampun fokus di tengah-tengah Ramadan, gawe dan minta jajan. Tamu saat ini gampang tuh, boten usah disuguhi jajan. Jenengan transfer tentang ini pun cukup. Tamu saat ini pun canggih, hampir semuanya punya nomor rekening. Kena ada tanggi, sederek, gigi, mau bersilaturahim, pun usah disuguhi jajan, disiapin tabungan sing kata kartu transfer. Begitu mau pulang, menawi silaturahmi kula sambut cekap, kula ajeng melanjutkan wafat. Kira mereka yang mulai, itu bebeknya balik. Tak transfer. Pasti banyak keponakan yang datang dengan kula jamin itu. Saya itu, kula jamin. Wes gak butuh jajan, wes akuari tak cukup. Pokok di trans. Butuh modal banyak itu. Tergantung ikhlasnya nominal yang ditransfer. Para ibu yang dirahmati Allah, mungkin cukup ini apa yang bisa saya sampaikan. Namun sebelumnya, Mbak Im ini adalah orang yang sudah lama saya kenal. Istri dari Mas Darto ini
dalam juragan saya dulu. Bos kula punya dulu, kalau nak nyetak spanduk itu untuk Mas Gatot dan nyonyanya. Tapi beliau supe tengkolo, bosok. Biasanya pagi itu boy sakit bosok. Panjenengan, gitu loh caranya tau. Kapan mana itu lagi bosok ini. Kok mulai disangkal nih, buyar itu. Jadi apapun yang kami sampaikan itu semua adalah niatnya berbagi, dan apabila ada hal yang kurang berkenan di hati panjenengan, kalau sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga satu lagi titipan, setelah saya mengikuti tadi ada ibu yang membacakan ayat Al-Quran di awal acara, alhamdulillah luar biasa bacaannya. Cuma mungkin perlu kita lakukan bareng-bareng. Kalau sampai merintis cabang Mangkukerbo itu ada beberapa rantai, ibu-ibu diajak belajar ngaji bareng. Nah, ngaji bareng, biar ngajinya itu kelihatan dan terdengar enak. Syarat pertama itu satu saja dulu dilakukan. Di saat membaca satu ayat, gunakanlah hanya dengan satu nafas. Jangan satu ayat tengah-tengah pada. Oke, itu pesan dulu. Kalau di dalam kesepakatan para qurra dan ahli tajwid, hal itu tidak diperkenankan. Wal as, cukup sampai di situ. Kalau kuat lanjutkan. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Kalau cukup sampai situ terus kan cukup. Tapi kalau hanya cukup innal insana lafi khusr, selesai. Nah, tapi kalau cukupnya sampai tengah-tengah ayat kedua, innal insana lafi, ulangi lagi dari lafi khusr. Nah, jadi membaca Al-Quran itu dikuatkan dalam satu nafas. Kalau tidak kuat berhenti, diulangi beberapa kata sebelumnya dan dilanjut. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.